Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzul Amri, Adenium Imute. Selamat libur di akhir pekan para sahabat Ademania seluruh Indonesia. Semoga semua terkabar sehat dan terlindung dari segala macam penyakit. Di konten kali ini saya akan berbagi tips gimana cara prokar yang baik, dan mudah-mudahan dengan konten ini nanti bermanfaat buat kita semua, khususnya teman Ademania seluruh Indonesia. Sebelum kita melakukan prokar, kita alangkah baiknya kita seleksi dulu syarat dari pohon yang kita prokar, yaitu pohon dengan kondisi sehat. Ciri-ciri pohon sehat terlihat subur, daun hijau, batang, kondisi batang atau bonggol juga hijau mengkilat begini. Usia prokar yang bagus atau ideal kalau menurut saya itu di usia 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Di masa usia ini biasanya pohon lebih mudah tumbuh akar karena pohon masih dalam masa pertumbuhan. Jadi proses program akarnya lebih cepat biasanya. Sebelum kita lakukan prokar, kita pruning atau kita gundulin terlebih dahulu daun-daunnya supaya pohonnya tidak begitu stres nanti ketika kita lakukan penanaman setelah prokar ya. Oke, kita mulai, kita pruning daunnya terlebih dahulu. Ini kita pruning, tapi jangan sampai kena pucuk daunnya saja yang di pruning. Tujuannya nanti supaya pohon tidak terlalu stres, dan biasanya cepat pulih kalau di pruning. Ingat, pohon yang diprokar pohon dengan kondisi sehat, biasanya terlihat subur, hijau daunnya, dan batang, kondisi batang ataupun kodeknya akan terlihat begitu hijau bersih seperti ini. Oke, kita gundulin satu persatu cabang daunnya, daun di cabangnya. Ini usia pohon lebih dari 3 bulan. Waktu pas semai tempo hari itu di awal bulan 7 tanggal 3 kalau nggak salah. Sekarang bulan 11 ya. Oke, kita gundulin semua. Habis gundul, kita buat merek namanya, jangan kelupaan. Ini Goji Ara Champion. Goji Ara Champion sudah saya buat. Cabangnya sudah mulai aktif. Usia pohon kalau 3 hingga 6 bulan diprokar, cabang mulai aktif, akar juga mulai aktif. Jadi di usia ini memang sangat cocok kalau kita melakukan program akar. Dan biasanya setelah prokar di usia 2 bulan udah boleh kita bongkar lagi, kita repotting.
akar sudah tumbuh bagus biasanya. Cabangnya luar biasa. Kita buat nama ini Goji Big Egg. Goji Big Egg. Oke. Semoga ini lumayan cerah nanti masa depannya. Kita pisahkan dulu topping atasnya, karena nanti topping atasnya kita bisa buat campuran media utama, koko blok yang udah kita sedikit kita haluskan. Nah, begini. Alhamdulillah proses pruning udah selesai, proses pembundulan udah selesai. Tahap berikutnya pembongkaran media. Habis ini nanti baru kita bersihkan. Medianya sehat, montok kayak gini. Akarnya, medianya sehat, tuh pohonnya juga lumayan sehat, siap untuk diprokar. Semoga 3 bulan ke depan hasilnya maknyus. Nah, selesai ini nanti kita cuci, baru kita potong semuanya untuk bekar. Usia pohon lebih dari 3 bulan, belum 4 bulan, kondisinya montok-montok.
Ini menandakan pohon sehat, makan cukup, maka dia akan gendut. Nih, lihat, ini monster nih, kalau jadi monster nantinya. Nah, oke, proses gunting daun atau pruningnya selesai, pembersihan atau dari medianya juga selesai, pencucian selesai. Tahap berikutnya baru tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu pemotongan akar atau prokar. Sebelum kita lakukan prokar, saya kenalkan dulu alat-alat sebelum melakukan prokar yang perlu kita siapkan. Pertama, alkohol yang 70% yang biasa saya gunakan. Gunanya nanti untuk mensterilkan pisau, supaya terbebas dari bakteri-bakteri jahat. Habis itu pisau jangan lupa pisaunya yang tajam, karena semakin tajam pisau, tingkat keberhasilan pemotongan pohon lebih tinggi atau lebih mudah. Pisau, habis itu lem Alteco atau lem apa namanya istilahnya itu, lem Alteco kalau di sini. Ini contoh lemnya, ini contoh lem Alteco. Habis itu perangsang akar yang biasa saya gunakan itu rapid root. Tisu gunanya untuk lap-lap getah saat kita potong nanti. Oke, itu aja bahan-bahan atau perlengkapan bahan untuk persiapan prokar. Tahap berikutnya langsung kita prokar ya. Kita mulai. Sebelum kita potong, kita sterilkan pisaunya terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Ini dengan menggunakan tisu boleh. Oke, ini kita mulai. Ini langsung kita lap tisu getahnya. Ini langsung kasih Alteco. Boleh dikasih lem ini juga boleh, tidak bebas, tapi saya biasa pakai lem Alteco karena biasanya kalau dengan menggunakan lem tingkat kebusukan kurang dibandingkan dengan tidak pakai lem. Biasanya kalau medianya terlalu lembab dia rentan busuk. Oke, begini.
pastikan sudah rata belum airnya. Biarkan kering terlebih dahulu. Besar. Kita cari posisi pas dahulu, baru kita itu. Oke. Silirnya lagi. Kalau untuk motongnya jangan takut dan jangan ragu ya. Niatkan saja tujuan kita supaya pohonnya ke depannya untuk jauh lebih baik, lebih bagus. Alhamdulillah proses klaim Aldico-nya sudah selesai. Tahap berikutnya pengolesan perangsang akar pada pinggir pohon. Tapi sebelum kita kasih perangsang akar, kita sayat terlebih dahulu pinggir pohonnya untuk atau tempat tumbuhnya akar nantinya. Caranya begini. Ini kita seset pinggirnya, itu yang tadi juga terlem ya. Oke,
pisaunya yang tajam dan yang steril juga ya. Agak sedikit miring begini. Kelihatan tuh detak bekas sesetan di bagian pinggir. Selanjutnya kita kasih perangsang akar. Perangsang akar yang tadi rapid root. Ini langsung aja kita ini pakai tangan begini. Di bagian pinggir yang sudah kita sayat, kita lukain tadi. Usahakan menggosoknya arah jarum jam, satu arah maksudnya. Oke, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Kita seset bagian pinggirnya begini, agak sedikit miring ya. Tuh, pisaunya yang tajam dan bersih. Oke, kita gosok lagi. Kita ada getahnya, jangan kita lap lagi pakai tisu, langsung kita kasih bubuk perangsang akarnya secara perlahan-lahan di bagian pinggir, bagian yang nantinya akan tumbuh akar. Terakhir selesai, dan tahap terakhir kita akan menanam pohon yang sudah diprokar. Jadi setelah diprokar atau setelah kita kasih perangsang akar, kita anginkan beberapa hari, minimal 3 hari kita anginkan sampai dengan 1 minggu. Kita tunggu menjelang 3 hari, dia nanti akan kering dengan sempurna, sehingga kita tanam kondisi pohon langsung sehat dan mudah-mudahan akar cepat tumbuh. Ini pohon yang 3 hari sudah kita anginkan. Kondisi pohon cukanya sudah kering. Tuh, ini udah siap kayaknya mau tumbuh akar, sudah kering. Sebelum kita tanam ke media, ke dalam pot, beberapa alat perlengkapan yang perlu kita lengkapi. Itu pertama, styrofoam. Styrofoam ini gunanya nanti untuk alas bagian bawah pohon yang sudah kita potong. Habis itu pisau sama pena dan lakban, double tip namanya. Oke, kita langsung saja caranya begini. Kita buat dulu bagian alas bawahnya, bebas sebenarnya, bisa dengan tutup botol, tapi kalau saya udah terbiasa dengan styrofoam ini karena besarnya bisa kita tentukan sesuai dengan besarnya pohon. Ini kalau tutup botol biasanya ukurannya kecil, tidak pas. Oke, begitu bentuknya.
selanjutnya kita bentuk sesuai tadi yang kita tulis sama pena di sini. Pisaunya yang tajam ya, kalau nggak tajam dia biasanya pecah. Nah, kita ambil sedikit lagi supaya ukurannya lebih kecil dibanding pohon, jadi akarnya tidak terjepit numbuhnya nanti. Oke, kita coba dulu. Posisinya sudah pas begini nanti, ya. Nah, di sini tumbuhnya akar. Kenapa pakai styrofoam? Tujuannya pertama supaya di bagian tengahnya tidak tumbuh akar, dan biasanya akar akan cenderung tumbuh di bagian pinggir mengarah ke luar. Kita lem dulu dengan double tip pohonnya ini, bagian dasar pot ya, bagian dasar pohon yang sudah kita potong atau brokat 3 hari yang lalu. Nah, kalau ada bagian ujung lem yang melewati bagian bawah, kita lipat ke dalamnya, jangan kena di bagian pinggir karena nanti akar akan terhambat tumbuhnya. Ini styrofoamnya juga sama, kita kasih lem yang lebih kuat. Nah, jadi oke, itu jadinya. Kita ulang lagi biar lebih jelas. Di pohon lagi. Ini kita ikutin alur pohon. Kita potong. Kita buat lagi. Dalam lagi dengan double tip sini. Tempat tumbuh akarnya bagian tinggi sini. Selesai. Selanjutnya proses penanaman. Ini pohon yang siap kita tanam, yang 3 hari yang lalu kita prokar. Mudah-mudahan nanti tumbuh bagus. Selanjutnya kita siapkan medianya. Pertama kokoblok untuk bagian dasar pot supaya jalan airnya lebih lancar. Habis itu kokoblok juga, tapi sedikit hancur kokobloknya untuk topping bagian atas. Media halus campuran sekam bakar, kokopit sama pasir halus, pasir malang yang halus. Ini nanti untuk di bagian dekat pangkal pohon yang kita potong atau kita prokar. Media utamanya ini
biasa, media utama, kokoblok, kokopit, dicampur setengah, sekam setengah, daun bambu setengah, habis itu kompos daun terem besi atau daun terem besi 1. Kohenya kebetulan saya nggak pakai kohe. Rencana nanti 1 atau 10 hari setelah pohon ditanam baru kita kasih pupuk. Nah, Posguano yang tinggi P-nya. Habis itu Dekastar yang tinggi P sama K-nya. Dan terakhir Furadan yang berfungsi untuk mengusir hama. Nanti kita aplikasikan di bagian dasar pot setelah kokoblok. Pertama kita kasih kokoblok, kita masukin dulu, baru Furadan sedikit, itu masuk lagi media utamanya. Ini yang saya bilang tadi, media halus. Halus bukan berarti dia mudah tergenang air. Begini, taruh medianya. Nah, selanjutnya kita masukin pupuk. Kastarnya bagian pinggir, guanonya, kita masukin lagi media utama. Jangan terlalu dalam penanaman pohonnya, dan jangan terlalu tinggi, kira-kira 1-2 cm kedalamannya. Bagian atas kita kasih kokoblok yang sedikit kita hancurkan toppingnya nih. Ulangin lagi ya, kokoblok. Habis itu kasih sedikit, kita kasih sedikit media utamanya, masuk Furadan sedikit, langsung lagi media utama. Lalu media halus bagian ininya. Jadi kastarnya warnanya media utamanya. Penanaman pohon brokat sudah selesai. Semoga nanti tumbuh bagus, tumbuh baik, hasil akarnya juga bagus.
Dan setelah ditanam begini, nanti sore bisa disiram full. Setelah itu ditaruh di teras ya, teras rumah, jangan kena hujan dulu, sampai nanti dia tumbuh daun. Biasanya usia 10 hari. Setelah tumbuh daun usia 10 hari baru kita letakkan di tempat yang bebas, bisa kena hujan ataupun panas. Kalau bisa di usia 10 hari full matahari, biar pertumbuhan cabangnya lebih bagus dan akarnya biasanya lebih cepat. Kita tunggu nanti 2 hingga 3 bulan kemudian kita bongkar, minimal 2 bulan dan maksimal 3 bulan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman adimannya seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang mau atau ingin belajar prokar. Caranya gampang, dan kuncinya jangan takut untuk prokar. Kalau seandainya punya pohon, walaupun sedikit ataupun banyak, lakukan saja. Dan semoga hasilnya nanti akan bagus ya. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan tonton videonya. Salam satu hobi, satu hati. Adenium Timute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbar bisa.